Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para bapak, para ibu, jamaah masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadangan Indah Sidoarjo, mari kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita semua diparingi sehat walafiat. Allah bangunkan kembali dalam keadaan iman Islam. Allah ringankan langkah kita untuk hadir ke rumahnya ini, untuk ruku, sujud, dan kita manfaatkan waktu longgar sesudahnya untuk memperpanjang iktikaf. Kita isi dengan kajian tema menyegarkan pemahaman tentang amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Kita perlu segarkan karena amalan ini tidak harian sifatnya tapi tahunan. Kita bertolak dari bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Allah yang maha mengatur. Allah itu punya sifat al-mudabbir, maha mengatur. Itu mengaitkan waktu pelaksanaan sebagian amal itu dengan kalender bulan atau kalender komariah, yang periodenya ia batasi dengan penanda waktu yang namanya miqat, ya, berupa peristiwa alam setempat yang bisa diamati. Jadi ada mikot yang ditetapkan oleh Allah, bukan didasarkan atas kesepakatan manusia. Allah berfirman berkenaan dengan bulan haram itu nanti bahwa jumlah bulan itu dalam doktrin langit itu 12, ya. Nanti masing-masing ada siklusnya. Siklus yang terkecil adalah hari, yaum. Hari itu dikaitkan dengan mikot yang namanya terbenam matahari, bukan dengan jam, ya. Di mana terjadi terbenam, ya di situ berganti tanggal. Dalam Quran itu ada sebutan, selalu ada sebutan kalau malam dan siang itu digabung. Kalau kita selalu bilang siang malam, bahasa kita ini tradisinya siang malam. Tapi kalau dalam bahasa Quran itu al-lailu wan nahar, malam dan siang. Maknanya penyebutan malam lebih dulu itu artinya dialah ketika dia datang maka dia adalah awal dari hari. Bahasa kita malam Jumat, malam hari raya, itu sebutan itu adalah bagian dari pengaruh
tradisi Quran. Kalau tradisi orang lain menyebut Kamis malam, kita tidak biasa menyebut itu. Kapan ngajinya? Nggak bisa Kamis malam. Biasa kita sebut malam Jumat. Artinya malam itu awal dari periode. Yang kedua, ada peristiwa kemunculan hilal termuda pasca terbenam matahari. Artinya di awal malam. Itu adalah penanda dari periode bulanan. Bulanan. Itu nanti bisa 29, bisa 30. Enggak diatur seperti kalender matahari, kalender Masehi yang sudah ditetapkan. Yang beda itu cuma Februari, bisa 28, bisa 29 setiap 4 tahun. Selebihnya sudah ditetapkan Januari 31, Maret 31, April 30. Itu sifatnya aritmatik ya. Tapi kalau ini orang tidak punya alat apapun, asal dia bisa melihat, dia dapat mengamati tanda-tanda, dia tahu ini bulan muda, ini bulan tua, sudah berganti periode atau belum. Meski dia ada di tengah laut dan tidak punya panduan apa-apa, dia ngerti kalau sudah berganti bulan. Lalu paripurnanya masa 12 bulan, itu batas dari periode tahun. Nggak ada bulan ke-13. Kalau gaji, ya bisa gaji ke-13. Tapi kalau kalender 12 bulan jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Ya. Karena ini adalah periode yang Allah kaitkan dengan kalender ini, itu sebagian dari amal yang disyariatkan buat kita. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 yang Allah tetapkan sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Firman Allah At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ialah 12 bulan. Itu sudah ada dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Bukan sesuatu yang baru-baru belakangan, tapi semenjak awal Allah sudah setting ini. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Ya. Nah, nanti Idul Hijjah masuk di 4 bulan haram itu. Ya. Itu dijelaskan oleh Kanjeng Rasul ketika khutbah wukuf pada Haji Wada di Padang Arafat. Saya sebut Padang Arafat karena memang sebutannya di Quran itu. Wa idza afattum min Arafatin, bukan Arafah. Tempat itu namanya Arafat. Kalau panjenengan umroh atau berangkat haji, masuk ke wilayah itu nanti ada batas-batas ya. Ada nihaya Arafat, ada bidaya Arafat. Kalau bidaya itu awal masuk wilayah Arafah, kalau batas mau keluar itu pungkasan, ujung dari Arafat, bukan Arafah ya. Supaya tidak jumbo dengan hari Arafah nanti itu. Arafat itu nama tempat, Arafah itu nama waktu, nama hari. Kata Kanjeng Rasul, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. Zaman itu berputar
sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahron. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Salasatun mutawaliyatun, ada 3 yang berturut-turut, berurutan, yaitu Dzulqa'dati, yang kedua Dzulhijjati, kemudian yang ketiga wal Muharram. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Itu berturut-turut 3 bulan. Kemudian Rajab Mudhar, lalu ada Rajab Mudhar. Sekarang sebutan Mudharnya sudah hilang. Dulu Mudhar ini nama sebuah kabilah yang dia dikenal sangat konsisten dengan aturan-aturan bulan haram, terutama berkenaan dengan larangan berperang. Di mana posisinya alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Mudhar itu, Rajab Mudhar itu berada di antara bulan Jumada, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian bulan Sya'ban. Di antara itu ada bulan Rajab. Yang kita kenal di bulan itu Kanjeng Rasul Isra Mi'raj. Di 12 bulan itu konsisten sampai sekarang, sehingga bulan-bulan tahun-tahun Hijriah itu bergeser pada tahun-tahun Masehi, itu maju terus, gesernya itu maju terus. Kalau yang lalu kita puasa bulan Maret, perhatikan tahun depan dia akan maju kalau tidak 10, 11 atau 12 hari, sehingga dalam 3 tahun rata-rata kita maju 1 bulan. Itu membuat ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan kalender ini itu akan terjadi dalam musim dan waktu yang berlainan. Ada saatnya di musim panas, ada saatnya di musim dingin, ada saatnya di musim, kalau yang punya musim 4 itu musim gugur, ada musim semi. Itu ada keadilan. Nanti itu ada wilayah utara yang kalau matahari sedang di selatan, wilayah utara itu malamnya panjang, puasanya pendek. Tapi nanti geser kembali, dia nanti akan puasa di mana matahari sedang di utara. Yang di selatan yang ganti sebaliknya. Ada keadilan. Ada negara yang menggunakan tanggalan ini, Cina. Itu tanggalan bulan Cina itu. Tapi Cina itu memberi tambahan bulan sisipan agar dia terus mirip dengan penanggalan matahari. Ada bulan ke-13 yang disisipkan. Sehingga yang namanya Imlek, perhatikan Imlek itu, dia tidak akan bergerak. Maju, mundur lagi. Maju, mundur lagi. Karena ada sisipan 1 bulan, bulan 13. Tapi kalau Hijriah maju terus. Pantang, mundur. Nah, hari ini kita berada di bagian akhir bulan Dzulqa'dah. Ini bulan mulia ya. Tapi khusus di bulan Dzulqa'dah ini tidak ada amalan yang dikaitkan dengan bulan ini. Tidak ada. Hingga amalan yang dianjurkan untuk dilakukan kalau di bulan Dzulqa'dah itu ya amalan yang dianjurkan Rasul untuk dikerjakan di bulan-bulan haram. Misalnya ini, Nabi bilang, sum syahras sabr, puasalah kamu pada bulan kesabaran. Itu Ramadan, bulan kesabaran itu. Kemudian wa salasata ayyamin ba'dahu, lalu 3 hari di bulan-bulan berikutnya. Bisa ambil tengah-tengah, bisa kapanpun, pokoknya 3 hari. Kemudian Rasulullah perintahkan wasum ashhurul hurum, dan puasalah kamu pada bulan-bulan haram. Artinya bulan-bulan haram sebisa mungkin dilebihi, tidak sekedar 3 hari.
Tapi yang khusus Dzulqa'dah nggak ada. Termasuk tidak ada amalan baik yang dilarang pengamalannya di bulan Dzulqa'dah. Termasuk menikah. Tradisi Jawa termasuk Madura, ya, itu Dzulqa'dah itu bulan yang tidak baik untuk menikah. Dalam primbon Jawa itu kalau orang menikah di bulan Dzulqa'dah, pasangan itu akan gampang sakit dan banyak musuhnya. Tapi Nabi 2 kali menikah di bulan Dzulqa'dah. Pertama dengan Sayyidah Zainab, itu Dzulqa'dah tahun ke-4 Hijriah. Lalu Sayyidah Maimunah pada tahun 7 Hijriah. 1 tahun sebelum pembebasan Makkah. Beliau tahun ke-6 Hijriah umroh, tapi sampai di Hudaybiyah dicegat, dilarang masuk ke Makkah karena Makkah sedang dalam kontrol politik kaum musyrikin. Nabi disodori perjanjian yang menurut penilaian sahabat tidak seimbang. Ada perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Mereka tahun ini tidak boleh masuk Makkah, harus kembali ke Madinah, boleh tahun depan. Lalu ada klausul, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, Madinah harus wajib mengekstradisi ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, Mekah tidak punya kewajiban. Ini kan sepertinya tidak seimbang, tapi tanda tangani oleh Nabi. Karena yang namanya kedamaian itu yang paling mahal. Islam itu, al-Islam itu maknanya damai. Tidak ada orang bisa berpikir normal dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebencian. Maka damai itu hal yang paling mahal di dalam Islam. Nabi tanda tangani. Kalau soal orang Mekah harus dikembalikan, itu menguntungkan. Dia sudah ke Madinah, sudah kena virus keislaman, sudah lihat orang Madinah kehidupannya seperti apa, balik dia bisa menularkan virus itu. Kan sudah terpapar. Orang Madinah apalagi, kalau ke Mekah tidak wajib, biar lama dia di situ. Nanti dia akan membuat orang sekitarnya itu ada yang ikut. Sama dengan ketika waktu di Mekah itu ada hijrah ke Ethiopia, ke Abyssinia. Rajanya raja Kristen, Raja Najasyi, Negus. Ya. Hijrah ke sana karena di Mekah ditekan. Kayak orang-orang perahu yang melarikan diri karena daerahnya kacau itu. Itu mesti ada efek di tempat yang dituju. Ternyata oleh Raja Negus, ketika ada petinggi Mekah yang datang untuk minta agar mereka dikembalikan, Raja Negus tidak begitu aja. Dia nanya dulu, kenapa? Ya, dia mengajarkan agama sesat yang tidak sesuai dengan agama Anda. Tapi Negus tanya, apa ajaran nabimu? Setelah dibacakan surah Maryam, Negus, ini cahaya yang dulu diturunkan kepada Musa, kepada Isa. Dia usir yang kembali. Dia dilindungi, dapat suaka. Ada yang lama sampai Mekah ditaklukkan itu masih ada di sana. Ada yang meninggal di sana, bahkan akhirnya Raja Negus itu, Raja Najasyi itu jadi mu'allaf. Ya. Gara-gara ngungsi itu. Jadi mu'allaf. Itulah kemudian
ketika Nabi mendengar berita itu, Nabi di Madinah nyolati Raja Najasyi ini dengan sholat waib dari Madinah. Oke. Nah, kapan awal Dzulhijjah? Data astronominya menyatakan bahwa besok Selasa, lusa ini, pukul 10:15 itu sudah terjadi ijtima. Ijtima antara bulan dan matahari. Karena bulan itu berjalan ke timur itu cepat. Ya. Dia 27 sekian jam itu sudah mencapai 1 kali putaran. Matahari juga geser ke timur, ya, karena bumi kita yang berputar, dia kelihatan bergeser ke timur, tapi matahari itu lambat. Dia 1 kali putaran itu 365 hari lebih, ya, lambat. Maka ada saatnya bulan itu dekat, jejer, nyalip, terus menjauh, mendekat dari belakang, jejer lagi. Nah, ketika dia jejer lagi itu namanya ijtima. Saat itu posisi yang paling dekat dengan matahari. Matahari jauh di belakang, bulan di depan. Itu membuat permukaan bulan yang kena sinar matahari itu adalah bagian punggungnya yang tidak menghadap ke bumi. Maka di saat ijtima itulah orang Jawa menyebut bulan mati. Orang Bali menyebut tilem, ya, itu pas bulan sama sekali tidak ada permukaannya yang menghadap ke bumi yang kena sinar matahari. Nah, setelah itu nanti setelah nyalip nanti akan mulai muncul hilal, makin jauh makin tebal, makin jauh makin tebal. Nah, ijtima sudah terjadi Selasa. Terus kapan awal Dzulhijjah? Petang harinya di Surabaya itu ketinggian bulan masih 1 derajat 10 menit, masih sangat pendek. 1 derajat 10 menit itu kurang lebih sama dengan matahari 2 kali, ya, atau sama dengan bulan 2 kali, ya. Jadi dekat sekali, ya. Jaraknya dengan matahari 6 derajat 25 menit. Tapi di Banda Aceh, karena Aceh itu terbenamnya lebih akhir, itu tingginya sudah mencapai 3 derajat 8 menit dengan elongasi 7 derajat 02 menit. Nah, angka ini kalau diletakkan dalam kriteria yang disepakati di ASEAN, Mabim punya kriteria kalau 3 menit tinggi elongasi 6,4 itu dia sudah imkan ru'yat. Permukaan bulan yang kena sinar matahari itu sudah cukup ukurannya untuk nyampe ke bumi dan bisa ditangkap dengan observasi di bumi, ya. Nah, ini sudah 3 lebih, elongasinya sudah 7 lebih, berarti dia sudah memenuhi kriteria untuk bisa dilihat. Kalau demikian maka bisa diperkirakan nanti isbat ulil amri, penetapan pemerintah yang mengacu pada fatwa MUI. Fatwa MUI itu menyatakan bahwa penetapan awal bulan itu dasarnya adalah ru'yat dan hisab. Tidak bisa salah satu. Hisab tidak terbuktikan dengan ru'yat, maka penetapan harus hari berikutnya. Ada ru'yat yang dimustahilkan oleh hisab, ini juga ditolak, penetapan harus berikutnya. Maka ini kembali seperti awal Ramadan yang lalu. Kalau di Aceh nanti ada ru'yat hilal, maka bisa diperkirakan awal Dzulhijjah 28 Mei, hari Rabu, 3 hari dari sekarang. Tapi kalau tidak berhasil, maka hari Kamis, tanggal 1-nya. Ya, ini juga memang sudah begitu dari dulu. Nabi itu sudah menyebut, kalau kamu lihat ya bulan masuk, kalau tidak sempurnakan bulan yang sedang berjalan. Ya. Jadi panduan-panduannya sudah diberikan oleh Kanjeng Rasul. Oke.
Kalau kalender itu sudah menyebut Rabu, karena kalender itu berdasarkan angka hisab. Tapi kalau untuk kepentingan ibadah di kita itu ada isbat pemerintah yang oleh MUI diberi landasan dasarnya ru'yat dan hisab. Dua-duanya mendapatkan tempat untuk dipertimbangkan. Nah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah itu ada 6 amalan sunnah yang disyariatkan pengamalannya di bulan Dzulhijjah. Semuanya berada pada 13 hari pertama. 6 amalan sunnah ini ya. Hari pertama itu ada 10 namanya Ayyamul Ashr, ada 3 namanya Ayyamut Tasyrik. Ada hari-hari 10 dan ada hari-hari tasyrik ya. Itu semuanya berkait dengan itu ya, berkait dengan itu. Oke. Quran menyebut ada ayyamun fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui, sudah dimaklumi. Ada menyebut fi ayyamin ma'dudat, hari-hari yang dihitung. Nah, ini kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi, itu hari-hari yang dimaklumi itu ayyamul ashr, hari-hari 10 di awal Dzulhijjah. Kemudian yang ayyamun ma'dudat, hari-hari yang dihitung, itu adalah ayyamut tasyrik 11, 12, 13 ya. Jadi semuanya ada di situ ya. Ya. Termasuk ibadah haji yang di sana, tapi kita bukan lokasi haji. Oke. 6 amalan sunnah itu pertama imsak, menahan diri dari potong rambut dan kuku. Ini berlaku buat yang hendak berkorban. Terhitung mulai masuk awal Dzulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Awal Dzulhijjah kapan? Ya, tunggu nanti Selasa. Nah, kalau mau aman, kalau mau cukur, mau apa-apa, ya Selasa itu. Karena boleh jadi malamnya sudah masuk awal Dzulhijjah. Tapi ini amalan sunnah menurut jumhur ya. Nabi bersabda, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kuku-kukunya. Ini analog dengan pekerjaan orang haji. Orang haji itu ada penyembelihan juga ya. Dan orang haji itu ada ritual namanya ihram. Ihram itu pengharaman. Pakai parfum itu baik, tapi kalau ihram tidak boleh. Kumpul istri itu ibadah, tapi kalau itu batal hajinya. Ada penguatan rem. Hampir semua ibadah itu ada itunya. Kita sholat itu ada ihram, takbiratul ihram. Sudah nggak boleh ngomong, sudah nggak boleh hapian, ya. Sudah tidak boleh makan. Ya. Untungnya sholat itu sebentar. Kalau kayak umroh, kalau kayak haji, sekian hari tidak boleh makan. Nah, haji itu masih boleh tidur, tapi kalau sholat tidak boleh tidur. Ihramnya sholat nggak boleh tidur. Oke. Nah, bagi mayoritas ulama, ya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali, suruhan Nabi di sini ini itu maknanya adalah sunnah. Maka melanggarnya makruh. Ya. Jadi kalau kita tidak lakukan ini ya makruh. Ya. Tidak dosa, tetapi nggak dapat pahala.
Bagi sebagian ulama Hanabilah, tadi kan sebagian itu sunnah, tapi sebagian Hanabilah menyatakan itu wajib dan melanggarnya haram. Bagi ulama Hanafiyah, surat tersebut bukan wajib juga bukan sunnah, halal-halal aja. Ya. Jadi ada beda pendapat, tapi mayoritas mengatakan itu amalan sunnah. Ya. Analog dengan orang yang sedang umroh. Ya. Nah, kalau ada postingan yang sudah menentukan mulai tidak potong rambut pada tanggal sekian, ya itu kalau sifatnya itu pasti berarti dia bertolak dari pandangan sebagian madhab Hambali. Ya. Kenapa kok mayoritas ulama kok bilang itu bukan haram kalau tidak, tapi sekedar makruh? Ya. Kok tidak mengharamkan, sekedar mensunahkan? Ya karena ada pernyataan Ibu Aisyah yang beliau itu punya kebiasaan untuk memintal tali kalung hewan, al-qalaid. Ya. Kalung hewan itu kalau hewan mau dihadiahkan ke Ka'bah, ya, al-hadiyu itu dipakai kalung, dikalungi supaya dia tidak tidak digunakan untuk yang lain, tidak dijual di pasar kemudian dikirim ya dia ke Ka'bah. Ya. Nabi itu mengirim al-hadiyu ke Ka'bah untuk disembelih di sana dan dibagikan untuk orang miskin di tanah suci, di tanah haram. Ya. Aisyah memintal kalungnya itu. Nah, lalu beliau kirim lewat orang-orang yang berangkat ke sana. Kata Aisyah, tidaklah haram atas beliau apa yang halal bagi laki-laki dan dari keluarganya sampai orang-orang kembali dari haji. Nah, karena beliau tidak mencegah diri dari apa-apa, kayak biasa aja, maka menurut jumhur ulama itu menunjukkan bahwa suruhan tadi bukan wajib, tapi sekedar anjuran itu sunnah. Ya. Ulama Malikiyah menyatakan makruh ndak, sunnah juga ndak, apa haram juga ndak, karena yang kurban itu loh, itu melakukan jima, memakai pakaian berjahit itu tidak dilarang. Maka yang ini pun ya halal aja, biasa aja, tidak wajib, tidak sunnah. Ya ini ciri dari fikih. Cara pandang itu bisa bermacam-macam dan kemudian melahirkan perbedaan pendapat. Yang kedua, ada amalan takbir mutlak. Mutlak itu maknanya tidak dikaitkan dengan apapun, kapan aja. Waktunya 13 hari. Ini tidak banyak dikenal di negeri kita. Orang negeri kita itu takbiran kalau hari raya, malam hari raya. Tapi ini ada ajaran takbir mutlak 13 hari. Ya. Mulai dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Ya. Ini Al-Bukhari menyebut Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Mereka pergi ke pasar di hari-hari 10 itu. Mereka ke pasar itu yukabbironi sambil bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, dan orang-orang yang pergi ke pasar itu juga bertakbir seperti takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dan ada Muhammad bin Ali, itu dia takbiran setiap selesai sholat sunnah. Ini praktek
sahabat tentang takbir mutlak. Itu 13 hari lamanya. Saya pernah mengalami seperti ini nih dalam haji, melewati terowongan 2 kilo lebih. Nah di dalam itu rombongan-rombongan itu takbiran. Nah saya nyambung dengan ungkapan ini, pergi ke pasar takbiran. Ketika itu mau lempar jumroh takbiran. Di dalam terowongan bawa bendera dari berbagai macam kelompok dan negara, bergema di situ itu. Nah, itu bulu kuduk itu rasanya ya, merinding ya, merinding. Oke. Ada takbir muqayyad. Nah, ini yang di kita dikenal. Takbir muqayyad itu takbiran yang dikaitkan dengan selesainya sholat wajib. Mulai dari, nah mulainya aja yang kita ini sering telat. Ya. Mulainya dari subuh hari Arafah. Dari subuh tanggal 9 sampai dengan asar, bada asar tanggal 13. Di kita rata-rata mulai itu yang malam hari raya. Gak ada yang mulai tanggal 9-nya. Tapi sunnahnya mulai subuh tanggal 9. Takbiran itu dikumandangkan setelah selesai sholat, lalu istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian setelah itu takbir. Yang umum terjadi begitu salam langsung takbiran. Ya. Tapi ini setelah salam istighfar dulu, Allahumma antas salam dulu, kemudian setelah itu baru takbiran. Ya, takbiran. Ya ada saatnya ini untuk kita mulai menghidupkan sunnah ini. Ya. Ada takbiran gitu loh, nanti mulai hari, kalau Rabu mulai Rabu sudah ada takbiran. Mungkin awalnya orang aneh nih, raya masih lama kok sudah takbiran. Ya karena kalau sudah sunnah itu sudah mati, sudah tidak dikenal, orang merasa aneh. Tapi lama-lama kok sudah ada yang mulai, nanti sudah mulai meluas. Oh, orang menyadari ini adalah ayyamul ashr, ini hari-hari ke-10 yang dalam Quran disebut berzikirlah kamu pada hari-hari ke-10 itu. Jadi hari ayyamul maklumat itu. Di Quran itu ada perintahnya untuk berzikir. Oke. Ini takbir muqayyad ya, yang dikaitkan dengan sholat. Lalu keempat ada puasa. Puasa itu ada 3 pilihan. Pertama, 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari awal Dzulhijjah sampai terakhir nanti hari Arafah, itu puasa terakhir itu 9 hari. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, ya, nanti itu ada puasa 2 hari. Tanggal 8 dan tanggal 9. Tarwiyah dan Arafah. Ya. Tarwiyah itu tanggal 8, hari Arafah itu tanggal 9. Nah, ini banyak. Kalau yang pertama itu tidak banyak. Yang puasa 9 hari tidak banyak. Kemudian hari puasa 1 hari hanya hari Arafah saja. Ya. Kata Nabi, hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun berikutnya, 2 tahun. Orang mungkin mikir, kok banyaknya? Pokoknya puasa sehari kok setahun dosa dihapus. Allah itu memang Maha Pengampun. Jangan berpikir Allah itu seperti kita. Allah itu Maha Pengampun.
Digambarkan pelacur yang mengejawantahkan rahmat dengan ngasih makan anjing. Itu rahmat itu kan sifat Allah, akhlak Allah. Itu Allah ampuni. Apalagi puasa. Apalagi puasa. Allah itu Maha Pengampun. Tapi ini tidak mengampuni dosa antar sesama hamba. Sehingga pelanggar hutang jangan dihapus dengan puasa. Balekno hutangnya itu. Sehingga ngentit-ngentit itu. Bahasa sekarang itu korupsi. Ya. Balekno. Ya. Balekno. Jangan tenang-tenang aja. Gak konangan aman. Jarimu aman. Ya. Ya. Jadi itu nggak bisa dihapus. Yang begitu itu. Jalannya adalah fal yatahallalhu, hendaklah kamu minta halalnya. Dari siapa kamu langgar hak itu minta halalnya. Jadi kalau dari sudut cara menghapus dosa terhadap sesama itu termasuk golongan dosa berat. Karena orang itu tidak semuanya muttaqin, tidak semuanya bertakwa. Kalau orang bertakwa itu orang tidak minta maaf sudah dia maafkan. Ya. Kalau kita ingin tahu apakah puasa kita kemarin itu berhasil, coba kita mudah maafkan apa enggak? Kalau masih enggak, masih dendam aja, oh berarti puasamu itu hanya lapar dan haus aja, enggak menghasilkan apa-apa. Ya. Oke. Nah ini, apakah puasa Arafah itu harus sama dengan wukuf? Enggak. Tidak harus sama dengan hari wukuf. Karena mikot puasa Arafah itu bukan hari pekanan. Tidak seperti puasa Senin dan Kamis. Puasa dan Kamis itu di 7 hari ini. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Pasti itu. Habis Sabtu pasti Ahad. Ya. Tapi kalau bulanan itu kadang 29, kadang 30. 29 aja tidak bisa dibagi 4. Andalkan 28, bisa dibagi 4. Tapi ini 29 nggak bisa dibagi, bisa dibagi 7 maksud saya. 29 nggak bisa dibagi 7. Ya. Hingga yang harus sama itu tanggalnya. Jangan protes, sana Rabu lo sudah wukuf. Lu sini kok puasa Arafahnya kok Kamis? Ya. Yang bilang wukuf hari Rabu itu siapa? Nggak ada. Wukuf itu hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Jatuhnya kapan? Ya sesuai dengan hilal masing-masing. Sama dengan subuh kita ini. Sekarang kita subuh boleh bilang hampir habis. Coba telepon ke Mekah situ. Telepon ke Inggris itu. Telepon ke Amerika. Oh, situ masih baru maghrib. Nah, kita sudah subuh sudah habis. Nah, ya itulah dunia yang bulan gak bisa semua dianggap rata seperti lempengan triplek ya. Ini dunia ini bulat besar. Nah, puasa dengan hari beda. Kalau hari Kamis, puasa hari Kamis ya dimanapun Kamis, dimanapun Senin. Sholat Jumat dimanapun Jumat. Nggak boleh ada sholat Jumat hari Kamis. Di mana Jumat? Ronda di Mekah sudah Jumatan ya. Lebih biarin aja Mekah. Ya. Dia terikat dengan kesatuan waktu lokalnya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita dari sini sahur, terus pergi ke Jepang, masih tetap puasa. Jepang kan lebih dulu maghrib. Nyampe Jepang nggak usah. Tak telepon dulu ke sekadangan, bis maghrib porong ya. Nah, kalau sudah masuk maghrib, buka. Ya. Jangan berpikir di tempat asal. Kita terikat dengan waktu di mana kita berada. Okay. Yang kelima, salat Id. Salat Id dua rakaat, semua sepakat. Ya, semua sepakat. Sunnahnya juga mencakup takbir zawaid.
Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zawaid. Yang zawaid itu takbir tambahan. Yang jumlahnya para ulama itu beda-beda. Syafi'iyah 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Malikiyah 6 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Kemudian Hanafiyah 3 pertama, 3 kedua. Dan 3 yang kedua itu tidak di awal, tapi setelah membaca ayat. Jadi menjelang ruku baru takbir 3 kali rakaat yang kedua. Jadi bermacam-macam. Tapi yang populer di kita 7 dan 5. Ya. Itu majelis tarjih Muhammadiyah juga menyebut 7 dan 5. Bagaimana kalau lupa? Apa pakai sujud sahwi? Enggak. Sengaja tidak takbir, apakah tidak sah? Enggak. Ini takbir sunnah yang tidak mengharuskan sahwi, tidak membatalkan kalau tidak dikerjakan. Tidak usah minta ulangi. Tadi salatnya tidak komplit. Tidak, itu takbir sunnah. Maklum lupa itu karena ini 1 tahun cuma 2 kali. Kalau lali ya maklum. Nah, di hari raya itu Nabi menggerakkan muslimin muslimat Madinah untuk semua keluar. Mulai dari gadis, orang haid, perempuan ya. Kalau laki-laki sudah dengan sendirinya. Ini perempuan diperintahkan untuk keluar. Itu hari yang luar biasa. Ya. Semua disuruh keluar. Termasuk yang sedang dipingit. Kita dipingit itu mau mantenan. Udah keluar biasanya supaya nanti kulitnya itu halus, kuning, ireng, dipingit. Itu juga disuruh keluar. Ya. Bisa dibayangkan itu kalau muslimin Madinah, muslim Madinah disuruh keluar pada saat itu untuk ke tempat sholat. Kecuali yang haid disuruh jangan masuk ke tempat sholat. Tapi dia perintahkan untuk datang. Bisa dibayangkan kalau ditaruh di Masjid Nabawi zaman itu yang ukurnya sekitar 17 hasta. Tidak termasuk halamannya. Karena di situ dulu ada kebun Bayruha yang luas. Jadinya butuh. Sekarang sudah nggak ada kebunnya, semua sudah berganti hotel. Sudah luas sekali sekarang. Dulu kecil, karena itu lebih kerjakan itu salat itu namanya musolla. Beliau kerjakan itu namanya musolla. Musolla yang dimaksud itu adalah tanah lapang yang dikhususkan untuk tempat sholat, bukan untuk tempat parkir, bukan untuk lapangan bola, bukan untuk jalan raya, bukan. Musola itu tanah lapang yang tidak berbatas dengan ini, sehingga kalau orang datang jumlahnya banyak bisa ditampung. Tapi itu tempat sholat, bukan tempat parkir, bukan pasar. Nah, kaitan dengan itu maka para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, kalau tidak cukup baru di musholla. Kalau masjidnya cukup, jadi masjid. Kenapa? Masjid itu lebih mulia, lebih suci. Kalau tempat-tempat yang itu boleh jadi ada orang pipis, ada orang beol, BAB di situ, karena dipakainya sewaktu-waktu. Bisa jadi ada unta buang kotoran. Ini menurut mazhab Syafi'i yang di Indonesia banyak pengikutnya. Tapi menurut yang lain itu sunnah itu di musholla. Kalau ada udur baru di masjid. Ini hanya tinggal melihat latar belakang aja. Imam Syafi'i melihat dulu Nabi gerakkan seperti itu loh. Termasuk yang dari penduduk atas itu keluar. Dari wilayah tinggi itu turun.
Jadi alangkah kayak muktamar lah itu, karena sholat id itu di situ dating perencil seperti kita. Kita karena di kota yang sudah sangat terbatas, sholat idnya ting perencil. Ya. Di tempat saya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tempat di 2 RW, dan jamaahnya banyak-banyak. Banyak. Kata mazhab Syafi'i, ya musola itu kalau masjidnya dan nampung baru musola. Tapi kalau masjidnya nampung seperti sekarang, Masjid Nabi yang sangat luas itu, Masjid Haram yang perluasan tidak selesai itu senampung banyak. Coba kalau itu dilakukan, dia masih gelar ini, masih datangkan sound system, itu ruwet. Sudah langsung jadi. Ya intinya monggo dimanapun, tapi jangan gunakan fasilitas yang mengganggu umum. Jalan itu hak orang, jangan diganggu. Iya yang tahu jalan, kalau yang tidak tahu jalan suruh belok sini ruwet itu nanti. Ya. Salat Id kerjakan sebelum khutbah, ya kita tahu nih dari dulu. Kemudian tidak pakai adzan. Seruan yang disunahkan adalah as-salatu jami'ah. Kalau tidak mau pakai bahasa Indonesia, ya diumumkan aja pakai bahasa Indonesia misalnya. Monggo para jemaah, ini salat sudah akan kita mulai. Cukup. Kalau salat jami'ah nanti tidak ngerti apa itu. Tidak apa-apa. Ya. Salat kusuf juga Nabi pakai ini. Ya, salat jami'ah itu salat mau dimulai. Kalau di tanah suci itu kalau ada untuk salat tambahan seperti untuk salat jenazah tersebut as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, itu komando agar orang tahu ini mau ada salat untuk mayit. Ya, kalau perempuan as-salatu 'alal mayyitati yarhamukumullah, itu bilalnya kalau bahasa kita. Ya. Lalu berkorban. Korban itu unta, sapi, kambing. Unta, sapi, kambing. Ini al-an'am. Ya. Bilal pernah berkorban ayam. Kenapa? Dia tidak bisa beli kambing. Ya, yang Allah tangkap itu, yang nyampe kepada Allah itu ada takwanya. Ya, ada takwanya. Tapi kurban yang disyaratkan adalah al-an'am. Ibnu Abbas pernah membeli daging, lalu perintahkan pembantunya untuk kirim ke orang-orang, kirimkan ke orang, karena dia ingin berbagi. Ya. Jadi janganlah yang tidak bisa berkorban terus menengahi. Jadi kurban urunan itu lebih apik ketimbang tidak ada urunan. Kumpulkan sedekah, nanti mencapai 1 kambing, belikan kambing. Itu apik ketimbang ndak blas. Ya. Jadi semangat takwa itu nomor 1, karena yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah itu, yang mencapai Allah adalah takwamu, kata Quran. Ini pengadaan 7 unta itu praktek di Hudaybiyah ketika Nabi disuruh kembali itu. Itu masing-masing orang bersepakat 7 ekor unta. Waktu penyembelihannya sampai 13. Ya. Nah, yang kurban diperintahkan mengkonsumsinya sebagian, kemudian memberi makan orang yang lagi fakir, baik yang minta maupun yang tidak minta. Kalau praktek Nabi dibagi 3, ada yang untuk dikonsumsi sendiri, kemudian ada yang untuk tetangga yang fakir, kemudian ada yang untuk sedekah. Karena itu lalu kurban ini menjadi ya longgar sesungguhnya longgar. Jadi ikhtiarkan jangan sampai hendak plus. Yang kurban tidak plus, incipi, karena kurban itu mengajak orang fakir miskin itu kenyang seperti kita. Kalau puasa Ramadan tuh
kita merasakan lapar seperti orang lapar. Kalau ini kita mengajak kenyang orang yang lapar. Nah, sehubungan dengan disuruh mengkonsumsi itu dalam 4 hari ini, maka puasa dilarang. Tanggal 10 tidak boleh puasa. Yang penting diingat, jangan ada yang disembelih sebelum sholat Id. Walaupun ini nanti kan bisa dikonsumsi panitia, iya, tapi kalau sebelum sholat itu belum waktunya. Waktunya adalah setelah sholat Id. Okay. Saya kira itu yang bisa kita kaji hari ini. Ini penyegaran kembali, barangkali ada hal-hal yang belum terlaksana, ya monggo mulai di, apakah sebelum adzan ada takbiran dulu atau mulai aja. Ya. Awalnya mungkin aneh, tapi lama-lama orang kan ngerti. Ya. Oke, saya kira itu. Barangkali ada yang ingin diklarifikasi dengan pertanyaan, monggo silakan. Itu tadi ya, yang 1 sampai 13 itu sunnah-sunnah apa saja? Yang persis. Saya tanggal 8 itu terkait dengan tarbiyah. Kemudian tanggal 9 itu dikaitkan dengan buku, yaitu kan. Itu sunnah-sunnah apa saja yang 1-13? Mungkin ada terkait dengan peristiwa-peristiwa apa gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, tidak semua ada peristiwanya. Ya. Quran tadi menyebut, lihat Allah fi ayyamin ma'lumat. Kemudian fadkurullah fi ayyamin ma'dudan. Itu ada perintah zikir. Zikir itu maknanya bukan sebatas menyebut. Zikir itu ingat untuk mengerjakan apa yang disyariatkan, itu zikir. Jadi kalau orang selesai sholat Jumat, kemudian diperintahkan untuk bertebaran kembali mencari rezeki, kemudian diperintahkan untuk banyak ingat Allah. Nah, itu maknanya bukan sambil mencari rezeki sambil pegang tasbih, bukan itu. Ingat loh Allah, mana yang halal, mana yang haram. Orang yang ingat Allah itu dia tidak akan mengerjakan yang haram, dia akan mengerjakan apa yang wajib dia lakukan. Itu maknanya orang ingat. Nah, ini perintah ingat itu ada Nabi, kata Hafsah itu tidak pernah meninggalkan amalan di 10 pertama. Dan itu dimaknai oleh para ulama sebagai beliau itu menganjurkan untuk puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu tadi yang pertama ya. Lalu puasa yang kedua 8, 9, yang ketiga itu 9 aja ya. 9 aja. Yang 13 hari komplit itu takbir mutlak. Yang Fathul itu 13 komplit dari awal sampai akhir hari tasyrik. Ya, itu komplit. Mau sendirian, mau di mana, itu tempatnya fi manazil boleh, di rumah boleh, di tempat kerja boleh. Ya takbir aja. Takbir aja. Supaya ada kesadaran yang bertambah bahwa yang harus kita besarkan itu Allah, jangan diri kita. Kalau kita membesarkan diri kita, yang pertama sombong, yang kedua lalu melecehkan. Batarul haq, yang benar itu dia, gak usah, jangan ikut-ikut kamu. Itu bagian dari sombong. Jadi orang sombong itu bukan orang yang pakaiannya bagus, tapi orang sombong satu, batarul haq, dia menolak yang benar. Yang kedua, waqamtun nas, dia melecehkan orang. Itu orang sombong. Orang pakai pakaian bagus, rapi, harum, itu bukan sombong, ya. Karena Allah itu indah, ya. Tapi kalau sudah meremehkan orang, apa kamu itu? Nah, itu sudah sombong. Jadi itu tidak semua berkaitan dengan peristiwa, ya. 1 sampai 13, ada 1 sampai 9 puasa, ada 8, 9, ada 9,
kemudian tanggal 10-nya ada salat Id, ada mulai penyembelihan, kemudian di sini ada kesunahan untuk mengkonsumsi dan memberi makan orang lain ya dari korban kita. Lalu karena itu dilarang puasa. Jadi ada 6 tadi itu ya. Tidak semuanya menyangkut peristiwa tertentu ya. Kalau haji itu memang napak tilas Nabi Ibrahim. Jadi amalan haji itu simbolik semua ya. Semuanya simbolik. Sa'i itu simbolik ya. Kita memerankan diri seperti Hajar yang bergerak untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tapi jangan diem. Keluar aja. Jangan diem. Kalau diem itu tidak bagus. Pokoknya Allah kasih rezeki nanti kan datang. Iya, datang. Tapi lebih baik kamu itu menjadi burung yang menjatuhkan makanan kepada burung yang patah sayapnya daripada kamu menjadi burung yang patah sayap itu. Tinggal di masjid, diantari oleh orang itu makanan, nggak pernah dia berikhtiar. Ditanya oleh para sahabat, yang bagus yang mana? Yang lebih bagus yang ngantarkan itu. Maka Nabi bilang, orang itikaf di masjidku ini selama 2 bulan itu kalah pahalanya dibanding orang yang keluar untuk membantu menyelesaikan urusan saudaranya. Ini ada mau ke rumah sakit tapi nggak ada yang ngantar. Itu kalau sudah begitu jangan aku wayahi menghatamkan Quran nih. Ya udah antar aja. Itu lebih baik daripada menghatamkan Quran itu. Ya. Jadi amalan horizontal itu sangat dihargai oleh Allah. Sedikit Allah bilang Allah akan selalu membantu hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Jadi kalau ada benturan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial, Islam itu mengedepankan ibadah sosial. Puasa itu ibadah ritual. Tapi kalau di dalam puasa dia harus menempuh jalan jauh, silakan. Puasanya nanti di waktu yang lain. Jadi jangan kamu puasa, selesaikan dulu. Urusan itu kan. Udah, berangkat aja, nanti diganti di hari lain. Jadi panggilan Allah itu bukan hanya adzan. Panggilan Allah itu menyelamatkan orang kecelakaan. Tidak apa-apa, sholat Jumat ditunda. Karena apa? Ini sebelah sedang ada kebakaran. Tidak apa-apa ditunda. Nabi aja menunda sholat itu karena panas, Nabi tunda. Tunggu, masih panas. Jangan adzan dulu, ditunda. Ya. Jadi jangan patok sholat awal waktu itu bagus. Oh iya, bagus kalau sedang ada panggilan Allah yang lain. Kalau sedang ada panggilan yang lain, coba ditunda, selesaikan dulu. Jadi itu, karena itu lalu sholat pun bisa diringkas, bisa digabung waktunya, ya. Maju ke depan atau mundur ke belakang, agar agama ini berkelindan dengan kehidupan itu tidak kelihatan nggak matching, ya. Matching aja ya. Enggak, kalau di tempat-tempat seperti kota yang kerja berdasarkan jam, ya, udah sholatnya pun ikut jam, ya. Jangan ikut matahari, ya. Kalau ikut matahari nanti maju sampai setengah jam, mundur sampai setengah jam, itu merusak jadwal, ya. Di desa malah lebih jalan. Desa itu asar nggak di awal waktu, orang masih ada di sawah, sudah agak ini baru agak turun baru adzan, ya. Nah, itu artinya agama dengan kehidupan sehari-hari itu berjalin berkelindang, tidak saling memotong, ya. Tidak saling memotong.
Nabi kalau malam panjang salat subuhnya agak di awal. Tapi kalau malam pendek subuhnya agak terang. Itu karena memperhatikan panjang waktu istirahat. Ya. Kalau kita itu malam siang tidak seberapa ada bedanya, beda-beda sedikit. Ya. Tapi kalau sudah agak ke utara, kayak di Mekah itu sudah 23 sampai sekian, kayak di Turki itu di utara itu ada bedanya. Ya. Itu Nabi memperhatikan itu. Ya, perhatikan itu. Jadi Nabi setelah selesai ini, Nabi rebahan dulu, nunggu orang-orang datang. Baru kemudian diikomati, ya, diikomati. Ya. Begitu Pak. Oke. Tidak semuanya ada kaitannya dengan sejarah tertentu. Oke. Cukup. Oke. Mudah-mudahan ini ada bekasnya di kita untuk menghidupkan hal-hal yang selama ini sudah hampir dilupakan, ya, untuk kita hidupkan kembali. Dan semoga Allah ridhai apa yang kita lakukan pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.